Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Republika dan jamaah Roblox dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang di studio tepuk tangannya dong, mana? Semangat ya hari ini ya, padahal long weekend tapi masih pada tetap kerja. Ups ya, hari ini kita mau coba absen dong buat teman-teman yang udah gabung sama kita. Coba di kolom chat siapa yang liburannya cuma rebahan doang. Atau siapa yang lagi staycation dengan teman-teman atau keluarganya, atau jangan-jangan ada yang masih kerja nih sama kayak kita di sini. Tapi yang pasti kita harus nikmati long weekend kali ini ya. Nah, pas banget di bulan Mei ini kan banyak tanggal merah. Daripada cuma rebahan, aku Gita yang jadi host hari ini mau ngajak kalian nih buat curi start persiapan Idul Adha nanti. Karena ibadah itu bukan cuma soal pelaksanaan, tapi juga ada perencanaan matang. Terus hari ini aku nggak sendiri, karena spesial banget di acara Mabar alias main bareng di Roblox. Kita akan bahas gimana sih cara level up pahala di era yang serba digital bareng Ustadz Tareh Era El Reishi bersama kita hari ini. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ustadz nggak long weekend ini? Alhamdulillah dapat long weekend juga nih. Alhamdulillah. Ustadz nih sekarang ini kan kita mau bahas nih kan lagi sering nih bulan Mei ini long weekend ya. Iya betul. Banyak kan nih Gen Z kayak kita gini nih Ustadz. Itu selalu kasih self reward, liburan buat long weekend. Padahal di bulan Mei akhir nanti kan juga ada Idul Adha ya Ustadz. Nah, menyiapkan long weekend atau liburan, self reward itu kan sebenarnya bisa kita alihkan juga buat menyiapkan Idul Kurban. Iya, betul. Selama ini banyak banget yang ngira kalau Idul Kurban itu harus orang tua yang ngerjain. Padahal kan harusnya bisa nggak sih dari kita ini yang anak-anak muda, gitu nggak sih Ustadz? Iya betul banget. Apalagi di momen long weekend ini kita harus manfaatkan ya waktu dengan sebaik mungkin, dan yang pasti dengan kita kajian, mempelajari manfaat kurban itu sangat bermanfaat. Dan kurban itu kan bagi yang mampu disunahkan. Dan kita perlu tahu bahwa mampu ini bukan untuk orang kaya saja, tapi untuk orang yang sudah memiliki kelebihan, kecukupan dan niat yang kuat, laksanakan, tidak perlu ditunda. Dan ini bukan hanya tugas orang tua, namun kita sebagai anak muda pun mampu kok untuk berkurban dengan menyisihkan uang kita yang sehari-hari. Benar, kalau mampu beli top up game atau mampu beli item-item di game, masa kita nggak mampu buat merencanakan kurban ya Ustadz ya? Betul. Nah, apalagi sekarang nih eranya itu udah serba gadget, serba dari tangan kita tuh udah gampang aja ya Ustadz ya. Gimana sih Ustadz, emang bisa kan kita berkurban atau memanfaatkan aplikasi atau teknologi untuk mempermudah niat baik kita? Wah, jadi keinget sama firman Allah nih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, sarana semudah mungkin untuk mendekatkan diri pada Allah. Masya Allah. Nah, apalagi sekarang sudah ada teknologi ya untuk mengajak kita dan membimbing kita sebagai sarana kebaikan. Maka ayo teman-teman, jangan tunda kurban ya, karena sudah tidak sulit lagi, sudah banyak fasilitas yang memudahkan kita, apalagi di era digital semacam ini. Betul banget nih, kita udah ngobrol-ngobrol mulu nih ya. Kita mau ngajakin yuk teman-teman langsung ke map ya, mapnya Masjid Al-Qolam di Roblox. Aku mau kasih lihat nih kalian gimana sih serunya simulasi kurban di era digital. Jadi ayo teman-teman kumpul dulu, mana nih di depan. Ah, ini dia nih Pak Ustadz. Keren banget ini Masjid Al-Qolamnya nih Pak Ustadz, seru ya. Megah. Siapa ini developernya? Ada Pak Ustadz, keren ini pokoknya ini dia nih. Ini bagian masjid. Nah ini nih Pak Ustadz, ini yang paling lucu banget ini. Ya nanti kita main di sini, itu ada rumput-rumput yang tinggi, itu nanti kita kasih makan kambing-kambing kita. Nah kambing-kambing ini tuh bisa kita kumpulin nanti nih. Oh ini juga ada bootnya Blue by BCA Digital, ada miminnya nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya, kurban digital kayak apa sih, bisa ke miminnya. Ada booth Republika juga di sini. Tuh, tadi nih bootnya Blue buat teman-teman jamaah Roblox yang mau nanya-nanya. Nah, ntar di tengah sini akan ada, ini dulu nih, race dulu nih. Ada aktivitas race juga nih buat balap lari, teman-teman. Teman-teman Roblox nih yang mau main, ada balap lari. Nah, nih tadi nih ada kolam ikan
kolam ikan kan? Kolam renang. Kolam renang. Iya. Buat temen-temen yang mau lomba renang. Ingat nggak ada ikan sapu-sapunya nggak ada Pak Ustadz? Iya, jangan Iya, sampai ya. jangan sampai. Ini buat yang mau main basket kalau Ih, abis keren. sholat ya. Iya. Jadi main juga tapi jangan lupa olahraga abis Iya. itu sholat ya kan. Seimbang dunia akhirat Seimbang ya. dunia dan akhirat. Ini ntar besok buat tanggal 19 nih mau ada podcast Ancur di sebelah sini nih Pak Ustadz. Keren banget tempatnya. Iya kan? Asik banget Seru sih ya. pas itu. Seru ya, kayak arena konser ya. Iya. Lebih ke arena konser. Apalagi nih, oh ini kandang kambingnya nih Pak Ustadz. Nanti kalau kambing kita udah dikasih makan, udah sampai level 5, kita bisa jual ke sini Pak Ustadz. Keren banget sih. Nanti setiap kita jual kambing, kita akan dapat Rp5.000. Nah di sini nih Pak Ustadz, kita bakal lomba banyak-banyakan duit ya guys. Nih jamaah Roblox juga dengerin nih. Jadi kalian harus bisa nentuin strategi biar bisa jadi peternak yang paling kaya. Kalian bisa sering cek posisi kalian di leaderboard biar tahu ada di urutan berapa. Kenapa kita harus kejar leaderboard ini? Karena hadiahnya nggak main-main guys. Untuk pemenang juara utama nih, kita bakal dapat gift card Robux sebesar Rp500.000. Masya Allah. Dan untuk juara 2 sampai juara 10 nih Pak Ustadz, masing-masing bakal dapat gift card Robux sebesar Rp100.000. Asik. Keren banget Tapi ada sih. satu syarat wajibnya nih, karena pemberian hadiahnya berdasarkan skema transfer, kalian para jamaah Roblox wajib banget nih sudah punya akunnya Blue by BCA Digital buat bisa terima hadiahnya. Jadi sebelum seru-seruan kejar leaderboard, pastiin akun Blue by BCA Digital kalian sudah aktif ya. Kalau di game nih Pak Ustadz, kita kan ngejar level game terus. Nah kalau di dunia nyata, persiapan kurban itu seberapa krusial sih Pak Ustadz supaya ibadah kita juga bisa level up gitu? Iya betul banget. Jadi semacam sebagaimana game yang punya level, Betul. kita dalam beragama di pandangan Allah juga ada level-levelnya. Ada level nafsu ammarah, level nafsu lawamah, level nafsu mutmainnah. Dan kita dalam mengejar level ini harus ikhtiar dan usaha ya. Dalam arti mempersiapkan perencanaan-perencanaan untuk melaksanakan amal ibadah kita. Dan teman-teman kalau sudah ada niat baik di hati untuk kurban, udah laksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Jika merasa proses administrasinya susah, sekarang sudah banyak fasilitas di era digital semacam ini kok. Jadi kalau niat sudah ada, jangan ditunda lagi. Gunakan teknologi yang paling memudahkan kalian untuk beribadah. Setuju banget Pak Ustadz. Buat teman-teman sekarang kurban tuh nggak perlu ribet lagi. Di aplikasi Blue by BCA Digital semuanya sudah terintegrasi. Semudah kita beli item di game nih Pak Ustadz. Buat kalian yang pengen transaksi global kayak beli Robux juga makin mudah. Kalian wajib punya kartu debit Blue by BCA Digital. Berarti canggih banget ya Mbak Gita ya? Canggih banget Pak Ustadz. Emang Nggak usah- keunggulannya apa aja sih? Wah, nih aku kasih tahu ya. Ini ada nih dia nih keunggulannya nih Ustadz. Nih ada 3 jenis kartu nih di Blue by BCA Digital ini. Pertama ini ada Blue Virtual Card. Kartu digital yang langsung aktif, pas banget buat yang mau transaksi cepat dan seamless nih. Kedua ada Blue Debit Card. Ini kartu fisik untuk kebutuhan harian, ada yang offline, ada yang online juga Pak Ustadz. Dan yang ketiga ada Garuda X Blue Debit Card, edisi kolaborasi untuk transaksi yang lebih nyaman. Dan kalian bisa dapat 1 Garuda Miles setiap hari, setiap transaksi minimum cuma Rp50.000 aja Pak Ustadz. Masya Allah, keren sih, keren banget ya keunggulan-keunggulan yang dimiliki Blue by BCA Digital ini. Terus kalau boleh tahu, kira-kira aplikasi ini bisa gak sih digunakan dalam rangka membantu persiapan ibadah kita? Nah ini dia nih yang mau saya ceritain ke Pak Ustadz nih. Ini Boleh, saya baru nemu dan ini tuh seru banget. Jadi dengan Blue by BCA Digital ini ada fitur yang instan banget. Sekarang nih aku mau tunjukin ya. Kita lihat dulu deh di sini ada nggak ya? Mana nih? Nah ini dia nih flow-nya nih ya. Kita bisa kurban lewat Blue by BCA Digital. Ada 2 cara. Yang pertama satu pekurban. Nah pertama-tama nih buka aplikasinya Blue by BCA Digital. Terus kalian bisa terus klik tombol transaksi yang ada di pojok kanan bawah. Setelah muncul menunya, kita bisa pilih ikan bayar atau beli. Kemudian geser dikit, cari deh yang menu zakat dan donasi. Di situ langsung kelihatan kan pilihan kurbannya. Nah pilih tuh kurban, langsung aja kita klik. Nah kita habis itu pilih deh hewan kurbannya. Misalnya aku nih mau pilih kambing yang seberat 27-29 kg. Habis itu masukin nama lengkap kita nih sebagai pekurban. Lalu terus klik lanjut.
Nah, di layar konfirmasi cek lagi rinciannya. Pastikan jenis hewan dan namanya sudah benar. Dan kalau sudah oke, tinggal klik bayar. Nah, ini ada bagian favorit aku nih Pak Ustadz. Jadi sebelum bayar, kita itu diajak baca niat kurban dulu biar makin hikmat. Nah, kalau udah selesai baca, baru deh kita input PIN kita. Masukin PIN by BCA, Blue by BCA Digital kalian dan tada! Transaksinya berhasil. Gampang banget kan Pak Ustadz? Keren sih. Nah, nggak cuma buat satu pekurban loh Pak Ustadz. Ada gitu? juga yang untuk 7 pekurban. Jadi Masya kalau Allah. mau sama keluarga, mau Oke, sama oke. teman-teman nih, mau seru-seru, kita kurbannya bareng yuk, patungan gitu kan. Itu bisa banget. Langkah awalnya sama kayak yang tadi nih, masuk ke transaksi, lalu pilih bayar beli, lalu pilih zakat dan donasi. Nah, cuma di bedanya nih di bagian jenis hewan nih. Kita pilihnya sapi untuk yang 7 orang pekurban ini. Nah, kalian bisa masukin 7 nama sekaligus. Cocok banget kan buat yang mau kurban bareng sama keluarga besar. Cek lagi rincian totalnya, terus nama-namanya di halaman konfirmasi, baru klik bayar. Sama kayak tadi juga, kita juga diajak juga nih niat kurban bareng-bareng. Keren, Lalu keren. masukin PIN, selesai deh. Kalian sudah resmi kurban bareng lewat satu aplikasi saja. Gimana? Beneran semodern dan sepraktis ini kan kurban di era digital bareng Blue by BCA Digital. Cuma nih nggak cuma soal kemudahannya nih Pak Ustadz. Oke. Ada kualitas penyalurannya juga terjamin banget teman-teman. Karena kurban di aplikasi Blue by BCA Digital ini disalurkan melalui Basnas alias Badan Amil Zakat Nasional. Kalau kalian nih jadi nggak usah ragu lagi. Kurbannya nanti akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi manfaatnya benar-benar merata sampai ke pelosok. Nah, kalian juga bakal dapat laporan, terus sertifikat kurban resminya. Jadi semuanya itu transparan banget. Dan yang pasti, semuanya diproses dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan, Pak Ustadz. Bagus. Luar biasa kan ya. Jadi selain level up pahala kita juga bantu level up insya Allah kesejahteraan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Iya, berarti ternyata praktis banget ya kurban zaman sekarang itu karena semua proses mulai dari pemilihan hewan sampai bacaan niat semua sudah tersedia dalam satu genggaman. Dan yang pasti teman-teman, semua kemudahan ini jangan bikin kita males dan ogah-ogahan lagi untuk beramal. Kalian harus makin semangat karena teknologi atau wasilah yang ada di depan kita sudah sangat memudahkan segala niat baik kita untuk tidak kita tunda-tunda lagi nih. Benar sekali. Jadi Masya Allah benar-benar satset ya, dan gak ada alasan lagi ternyata buat kita nunda karena sarana ibadahnya sudah dibuat semudah dan semenyenangkan ini. Bener banget Pak Ustadz. Jadi buat teman-teman yang tadi mungkin masih ada yang mau tanya-tanya, mau tahu lebih detail lagi soal fitur-fitur di aplikasi Blue by BCA Digital, kalian bisa langsung nih tadi nih, mana tuh di map Al-Qolam nih. Nah, itu bisa tanya tuh, di situ ada Min Blue yang siap banget tuh, Min Blue. Min Blue ini udah siap banget buat jawab semua pertanyaan kamu biar makin paham gimana caranya kurban digital yang aman, praktis, dan pastinya berkah. Coba absen dong di chat siapa di sini yang sudah punya akun Blue by BCA Digital. Tulis ya, sudah Blue gitu di kolom chat. Oke. Oke deh, ya, tadi kita udah kasih simulasi kurban, Pak Ustadz. Terus main gamenya gimana nanti. Terus sekarang ini waktunya ke agenda yang kita tunggu-tunggu nih, Pak Ustadz. Nih semuanya teman-teman jamaah Roblox silahkan ya menuju ke Masjid Al-Qolam buat dengerin kajian bareng Ustadz Tareh. Kita akan bahas secara tuntas gimana sih cara kita buat melevel up pahala biar ibadah kita makin maksimal di era yang digital ini. Pada Ustadz, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Gita atas waktu yang dipersilahkan. Sebelumnya saya ingin memberikan salam cinta dan penghormatan kepada seluruh jamaah Roblox yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihil hunafa wa ahlihi ahlis sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'du. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Qolam, di map Al-Qolam,
yang insya Allah penuh berkah dan penuh rahmat. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah, tentu tadi sudah diawali oleh Mbak Gita selaku MC bahwasanya long weekend ini jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, banyak hal-hal bermanfaat, hal-hal produktif yang bisa kita lakukan selama 4 hari ini. Mulai dari bekerja, berkarya, dan yang paling penting jangan lupa selalu sisakan waktu untuk mengaji, mempelajari ilmu, mempelajari agama. Karena apa? Untuk meningkatkan level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bener banget sih apa yang dikatakan Mbak Gita tadi, bahwa bagaikan game, agama itu juga punya level. Bagaikan game, di diri kita itu ada levelnya. Cuma mungkin gak kelihatan. Kalau di game kelihatan kita udah level warrior, apa mythic, apa legend, kan itu. Kalau di dunia kita nggak kelihatan karena Allah menutupi aib-aib kita dan hal-hal buruk di dalam diri kita. Ini kalau Allah membuka mungkin kelihatan semua nih. Ini ada yang level 1, level 2, level 3 dan lain-lain. Yang mana nanti dalam Al-Qur'an disebut level satunya namanya nafsu ammarah, ya level yang paling jelek. Level yang paling sering salah, jatuh, kecebur jurang. Itu nafsu ammarah. Level 2 namanya nafsu lawamah. Ini level udah agak naik sedikit tapi masih sering jatuh sesekali. Nah, yang paling 3 adalah nafsul mutmainnah. Ini kalau di Mobile Legends atau di Roblox mungkin namanya Mythic Glory kali ya, yang sudah level tertinggi, yang kita sudah tahu apa yang mau kita tuju dan apa yang mau kita kejar. Tentu dalam beribadah kita harus tahu momen-momen atau fase-fase atau saat-saat di mana pahala lagi promo-promonya, lagi banyak cashback-cashbacknya. Tahu gak akhir-akhir ini pahala yang lagi banyak promonya apa? Itu adalah pahala kurban. Iya, ini lagi ibarat jualan, Allah Subhanahu wa taala lagi flash sale gitu. Ya, karena apa? Karena barang siapa yang mau berkurban, banyak sekali pahala yang Allah janjikan kepada kita. Teman-teman. Iya, sebelum kita mempelajari apa itu hakikat kurban, kita harus tahu makna daripada kalimat kurban. Kurban, orang Indonesia mungkin kalau dengarnya korban, pengorbanan, mengorbankan. Tidak sebenarnya. Jadi korban itu artinya dekat dalam bahasa Arab. Diambil dari kata qaruba yaqrubu yang artinya dekat. Kenapa korban artinya dekat? Karena begini analoginya teman-teman. Kita kalau mau dekat dengan seseorang, kita kan harus effort. Kita harus melakukan usaha, kita harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkan dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan posisi derajat yang tinggi di hadapan Allah, kita harus mengorbankan segala hal yang kita miliki, baik itu uang, materi, tahta, jabatan dan lain-lain. Nabi Ibrahim itu nabi, ya. Saking ia berkorban untuk mendekatkan diri pada Allah, ia mau untuk menyembelih anaknya dan akhirnya Allah ganti anaknya Nabi Ismail dengan seekor lembu. Seperti itu. Jadi korban artinya adalah dekat. Korban kita bisa artikan sebagai proses atau mekanisme atau kegiatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui beberapa usaha dan pengorbanan. Pengorbanan yang pasti adalah yang paling kita butuhkan adalah pengorbanan harta. Teman-teman, banyak orang yang dikasih kekayaan sama Allah, banyak orang yang dikasih uang dan gaji yang cukup, tapi tidak semuanya mampu untuk nabung dan menyisihkan untuk beramal. Ya, maka teman-teman yang punya kelebihan, teman-teman yang punya keluasan harta, ayo untuk melaksanakan kurban, memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Dalam arti menyisihkan uang kita untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ketika dengar kurban, dengar kata sembelih, sebenarnya apa sih yang kita sembelih? Apakah kita hanya menyembelih hewan mati yang tidak bernyawa dan tidak berakal? Apakah kita hanya menyembelih sapi yang tidak berakal dan tidak ada manfaatnya ke depan? Bukan, teman-teman. Sejatinya menyembelih sapi itu adalah analogi, adalah metafora, adalah majas untuk menyembelih hawa nafsu kita. Kita tidak akan sampai kepada mindfulness, kita tidak akan sampai kepada tingkat tertinggi kehidupan kita kecuali kita sudah menyembelih hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang paling besar adalah rasa sombong, kemudian berbangga diri,
rasa kecewa, rasa sedih, itu harus kita sembelih semua, keluarkan dari hati kita, sisakan hanya Allah Subhanahu wa taala semata di hati kita. Ada kisah menarik Mbak Gita. Apa tuh? Belajar berkorban ya. Kita kan sering dengar kamu tuh harus berkorban, kamu harus ikhlas, kamu harus merelakan semuanya, kamu harus mengorbankan semuanya. Tapi nggak semua paham apa itu makna pengorbanan dan bagaimana prakteknya. Ada kisah menarik, ini selalu saya ulang-ulang di khutbah, di pengajian. Kalau ketemu orang baru selalu saya mulai dengan cerita ini. Jadi ada seorang cendekiawan 1200 tahun lalu, ya, di zaman Khilafah Abbasiyah 1200 tahun lalu, ada nama tokoh Abu Nawas. Jamaah di sana ada yang kenal sama Abu Nawas? Tahu. Mbak kita kenal Abu Nawas ya. Seorang tokoh yang cerdik, pandai, yang disinyalir, dikenal dia mampu menyelesaikan semua masalah meskipun harus menghalalkan segala cara. Ya. Satu hari tetangganya datang. Tetangganya bilang, "Saya ada urusan ini." Katanya Abu Nawas pinter. Katanya Abu Nawas punya banyak akal. Oke, saya pengen tanya. Abu Nawas, saya sedih Abu Nawas. Kenapa? Rumah saya sempit. Istri saya sering protes rewel. Anak saya sering nangis karena rumah sempit. Saya capek hidup susah seperti ini. Abu Nawas, gimana caranya bikin rumah saya yang sempit ini jadi lebar? Jadi luas. Tapi tidak mengeluarkan uang. Ini gimana ini? Abu Nawas ditanya oleh tetangganya yang rumahnya sempit, Abu Nawas, saya punya rumah sempit, tolong luaskan rumah saya tapi tidak ngeluarin uang. Ini nggak masuk akal secara logika. Ya, ini teman-teman Gen Z mungkin akan bilang ini gila, ini sih di luar Fikri, di luar Nurul, nggak masuk Fikri, gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Ini nggak masuk akal, kok mau melebarkan rumah tanpa mengeluarkan materi, tanpa mengeluarkan biaya, nggak mungkin. Abu Nawas terdiam teman-teman. Abu Nawas terdiam para jamaah, dia diem aja. Kata Abu Nawas, gimana ya? Bentar. Oke, begini, gini saja, kata Abu Nawas. Bapak, besok Bapak beli 5 ayam di pasar. Setelah beli, masukin ke rumah Bapak. Kata Abu Nawas, Bapak beli 5 ayam, masukin ke rumah Bapak. Gimana? Iya, lakukan saja. Akhirnya Abu Nawas pun berangkat ke pasar, dia beli 5 ekor ayam dan akhirnya dimasukkan ke rumahnya. Tahu? Rumahnya yang sempit. Teman-teman pernah lihat rumah sempit, rumah orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang kesulitan secara ekonomi gak sih? Yang sepetak di situ kasur, di situ dapur, di situ toilet, di situ ruang tamu, semua kuplek-kuplek di situ. Dimasukin 5 ekor ayam, bayangin. Dimasukin 5 ekor ayam, anaknya makin nangis-nangisan, makin rewel, istrinya makin marah, makin protes. Karena apa? Karena bau ayam dan kotorannya. Esokan harinya, tetangganya datang lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas, istri saya marah-marah, anak saya nangis-nangis. Gimana caranya? Kok malah begini? Abu Nawas terdiam. Yaudah begini Pak, Bapak besok ke pasar lagi, beli 10 bebek. Banyak. Beli 10 bebek, masukkan lagi ke rumah Bapak. Akhirnya dilakukan, dia pergi ke pasar, dia beli 10 ekor bebek, dia masukkan ke rumahnya, makin hancur, makin amburadul. Rumahnya yang sepetak di situ cuma kasur, sumur, dapur, dimasukin 5 ayam, 10 bebek, yang satu wek, yang satu kok, semua pusing, semua kotor dengan kotoran-kotorannya dan baunya. Istrinya marah, anaknya makin nangis. Dia besok datang lagi ke Abu Nawas. Abu Nawas, saya pengen protes kamu ngerjain saya. Kamu menjebak saya. Kamu nggak bener ini. Gimana caranya? Ayo. Kata Abu Nawas, ya udah begini aja. Senang. Jangan marah-marah dulu. Begini. Besok Bapak ke pasar lagi. Beli 3 kambing. Beli 3 kambing. Tambah banyak. Dari pasar masukin lagi ke rumahnya. Bayangin teman-teman, rumah yang sangat kecil. Isinya apa tadi? Dapur, sumur, kasur, punya anak, punya istri, dimasukin 5 ekor ayam, 10 ekor
bebek dan 3 ekor kambing. Bayangin kotornya kayak gimana, rusaknya kayak gimana, baunya kayak gimana. Bayangin. Hari keempat dia nyerah. Bu Nawas, saya nyerah. Kamu memang sudah benar-benar ngerjain saya. Kamu bikin hidup saya makin hancur, Abu Nawas. Abu Nawas terdiam. Kata tetangganya, "Ma, jangan diem. Ayo, gimana caranya?" Abu Nawas masih diem aja. Abu Nawas, gimana caranya?" "Baik. Bapak besok pergi ke pasar lagi." "Apa nih? Mau beli apa nih?" Kata tetangga. "Gue suruh beli apa lagi nih?" "Bapak pergi ke pasar lagi, jual semua hewan-hewan tersebut." Pergi ke pasar, akhirnya dijual. Pas dijual, harga hewan-hewan sudah mengalami peningkatan, ibu-ibu. Akhirnya datang para saudara, para jamaah Roblox, tetangga itu datang lagi pada Abu Nawas dan dia datang dengan wajah yang sumringah. "Alhamdulillah Abu Nawas, ya, setelah saya jual hewan-hewan tersebut saya dapat keuntungan yang sangat banyak. Saya alhamdulillah untung 3 jutaan dari jualin hewan-hewan yang kamu suruh beli tempo hari lalu. Dan alhamdulillah rumah saya sekarang terasa lega dan bersih, lebih luas." Abu Nawas pun bilang, "Hehehe, kawan, saudaraku, perumpamaan rumahmu itu bagaikan hati kamu. Perumpamaan rumahnya yang sangat sempit itu, yang terasa sempit di awal sekarang terasa luas, itu juga perumpamaan dan bagaikan hati kita semua. Allah menciptakan hati kita luas. Allah menciptakan hati kita tuh lapang. Tapi karena kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri nikmat-nikmat Allah, akhirnya kita tidak bisa merasakan betapa lapang dan luasnya hati kita. Selama ini barangkali terlalu banyak kotoran-kotoran yang mengendap di hati kita. Banyak orang-orang yang kita kasih ruang dalam hidup kita. Ternyata barangkali kita mungkin selama ini hidup tidak punya boundaries. Ya, semua orang dikasih masuk, semua orang dikasih ruang, semua orang diterima. Harus ada boundaries. Jangan sembarangan dikasih masuk. Kalau teman-teman ngasih masuk segala macam orang, berbagai macam orang secara sembarangan, itu bagaikan ngasih masuk kambing, ayam, bebek ke dalam rumah kita. Jangan marah kalau rumah kita jadi bau, siapa suruh ngasih masuk? Jadi Abu Nawas sejatinya mengajarkan kita prinsip kita harus di satu waktu, di satu momen untuk berani berkorban. Meski harus ngeluarin hal-hal yang dulu lama mengendap di hati kita harus berani ngeluarin. Ya, Abu Nawas mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat luhur, sebuah prinsip yang sangat berharga. Ilmu yang kita mungkin nggak ada kali di S1, S2, S3, kayaknya nggak ada di fakultas-fakultas sama universitas top ini. Nama ilmunya, nama matkulnya, teman-teman. Nama mata kuliah yang diajarkan Abu Nawas yang nggak ada di fakultas-fakultas universitas top Indonesia ini, nama ilmunya ilmu bodo amat. Nah, itu dia. Ini ilmu mahal, teman-teman. Ilmu apa? Bodo amat. Ilmu bodo amat. Ilmu mahal. Banyak orang yang mengaku saya belajar stoikisme, saya belajar ini, belum paham tuh sampai sekarang. Nama ilmunya apa? Ilmu bodo amat. Maksudnya gimana? Rasulullah SAW pernah ditanya. Ini beneran. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa nanti penduduk surga yang paling banyak di akhirat?" Kiai? Bukan. Ustadz? Bukan. Pengusaha yang banyak berinfak di jalan Allah? Bukan. Siapa? Orang yang, kata Rasulullah, "Inna aktsara ahlil jannah al-bulhu." Sesungguhnya kelak penduduk surga yang paling banyak di akhirat adalah orang yang pelongo. Itu dia. Baru tahu kan, teman-teman? Penduduk surga yang paling banyak nanti, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, boleh dicek teman-teman. Penduduk surga yang paling banyak nanti di akhirat adalah orang yang pelongo. Mau dikatain bodo amat. Mau di kerjaan gak diapresiasi padahal udah berjuang, bodo amat. Mau diapresiasi syukur, mau gak diapresiasi gak apa-apa. Mau dihianati, mau dikecewakan gak apa-apa, biasa aja tuh, saya gak kecewa. Karena di hati saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati saya sudah saya kosongkan daripada ayam. Hati saya sudah saya kosongkan daripada bebek. Hati saya sudah saya kosongkan daripada kambing dan kotoran lain-lain. Coba deh pikirkan, teman-teman, flashback ke belakang. Kenapa saya sekecewa ini ya ketika terjadi musibah?
Kenapa saya sekecewa ini ya ketika ditinggalkan? Kenapa saya sekecewa ini ya ketika dikatain atau dihianati atau dicampakkan? Jangan-jangan selama ini mereka kita izinkan masuk ke dalam rumah. Ketika mereka melakukan ya hal-hal yang kotor di dalam rumah, kita marah, kesel. Jangan salahkan mereka, salahkan kita kenapa mengizinkan mereka masuk rumah. Biarkan urusan-urusan duniawi, orang-orang yang toksik, orang-orang yang merugikan hidup kita, itu ibarat taruh depan rumah aja, teras rumah, taruh di pekarangan rumah. Siapa suruh masuk rumah ketika mereka ngecewain kita, kita marah. Ya. Itu adalah ilmu bodoh amat. Ilmu untuk berani mengorbankan, berani merelakan, mengikhlaskan orang-orang yang sudah lama yang tinggal di rumah kita, yang tinggal di hati kita. Namun mereka melakukan hal-hal yang toksik dan kurang baik, kita korbankan, kita sembelih tuh kambing, ayam dan dan bebek tadi, kita sembelih, biarin taruh depan rumah, kita ikhlaskan, kayak gitu ya. Belajar ikhlas daripada Abu Nawas ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya hikmah-hikmah berkurban. Di sini Allah berfirman ya, banyak sekali anjuran untuk berkurban. Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta tersebut kami telah jadikan bagi kalian sebagai syiar-syiar, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian yang di dalamnya ada kebaikan. Jadi jangan dikira dengan menyembelih hewan kurban selesai begitu aja dimakan kenyang. Enggak. Setelah kita sembelih, teman-teman harus bayangkan kita juga sedang menyembelih hawa nafsu, kotoran, sifat toksik kita, sifat tidak baik kita yang ada dalam hati kita. Bayangin pas lagi menyembelih itu. Makanya teman-teman nanti kalau berkurban ya, kalau bisa untuk hadir di penyembelihannya, boleh disunahkan untuk hadir. Karena apa? Karena di situ adalah prosesi ibarat analogi penyembelihan kotoran dan hawa nafsu dalam hati kita, seperti itu. Dan dalam satu ayat Al-Kautsar juga dikatakan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah, gitu ya. Apalagi hadis-hadis ini sudah sangat banyak ya diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Di pertama kali hari Idul Adha ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kan sholat Idul Adha. Summa narji', kemudian kami pulang ke rumah, fananhar, kemudian kami berkurban dan menyembelih hewan-hewan kurban. Barang siapa yang melakukannya, man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melaksanakan kurban dengan baik dan benar, maka dia telah meraih sunnah kami, kata Rasulullah. Wa man zabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, maka itu adalah daging biasa yang dia hadiahkan, dipersembahkan kepada keluarganya. Jadi bedanya kurban dengan yang bukan kurban, sembelihan yang kurban dengan yang bukan kurban, sembilan kurban itu harus dilakukan setelah sholat ya teman-teman ya. Laisa minan nusuki fi syai'in, karena yang dilakukan sebelum penyembelihannya, jika dilakukan sebelum sholat, maka itu bukan termasuk ibadah kurban, gitu ya. Banyak sekali sebenarnya anjuran Rasulullah. Dan hikmahnya ya, di sini dijelaskan dalam kitab. Yang pertama, berkurban itu punya banyak hikmah dan manfaat. Yang pertama, ihya sunnati Ibrahim alaihi salam, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini bukanlah budaya baru. Ini bukanlah budaya baru yang dibawa Nabi Muhammad. Ini merupakan budaya syariat yang dibawa oleh ajaran dan agama Allah, para nabi Allah, para rasul-rasul Allah dari sejak zaman dulu. Karena apa? Karena haitsum tasala amrullahi ta'ala indahu ya, inda ma amarahu subhanahu bidzabhi waladihi Ismail. Karena Nabi Ibrahim ya sudah rela, sudah mau berkorban untuk menyembelih anaknya. Teman-teman, kira-kira ya teman-teman, sekarang punya tabungan berapa? Saya misalnya di ATM dengan gaji sekarang, alhamdulillah nih Ustadz, saya udah ada tabungan 50 sampai 60 juta. Ya, 50 sampai 60 juta. Kemudian diperintahkan sama Allah dapat uang sit misalnya, suruh 50 jutanya untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Kalian rela gak? Kayaknya saya nggak yakin kalian akan rela mengeluarkan tabungan sampai habis. Nabi Ibrahim, jangankan tabungan, anaknya disuruh dimatiin. Bayangin, anak semata wayang, anak tersayangnya, sama Tuhan tersayangnya disuruh disembelih.
Ya Allah, bapak siapa sih yang kuat? Kadang bapak kalau udah sayang sama anak nyubit aja nggak tega. Ya, orang tua kalau udah sayang sama anak kadang untuk marah dan melakukan kekerasan sedikit aja nggak tega. Ini disuruh nyembelih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengetes, Allah ingin menguji seberapa kuat imannya Nabi Ibrahim. Ya. Allah ingin mengetes cintanya kepada makhluk lebih besar atau tidak daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim jalankan. Dan makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku tercinta Ismail, ya. Saya dapat mimpi anni azbahuka. Saya dapat mimpi saya menyembelihmu. Ini perintah dari Allah, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu Ismail? Nanya ke anaknya. Nah, di sini luar biasa ya. Ada satu hikmah penting bahwa segenting apapun, sesulit apapun keadaan, musyawarah tetaplah harus diutamakan. Segenting apapun Nabi Ibrahim tetap nanya, fanzur madza tara, tetap mau musyawarah, tetap mau untuk berdiskusi dengan anaknya. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Bapak, gas aja Bapak. Gas aja, gaskan aja. Kata bapaknya, saya disuruh nyembelih kamu, Ismail. Teman-teman, bapak kalian dapat mimpi suruh membunuh kalian, nusuk kalian kabur. Nggak mau ya, bapak macam apa ini? Nabi Ismail saking imannya kuat. Apa tadi kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Gaskan aja Pak, katanya. Kata Nabi. Itu orang kalau levelnya udah tinggi ya. Kalau kita levelnya masih rendah ya jangan gaskan aja ya. Bisa jadi itu bukan mimpi dari Allah dan lain-lain ya. Ini terjadinya di zaman Nabi Ibrahim. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, gaskan aja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan dapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Dan ternyata benar, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor lembu sebagai ganti daripada, sebagai ganjaran daripada keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat besar ya. Dan yang kedua, hikmah yang kedua adalah at-tawsi'atu 'alan nas yaumal 'aid wa ayyam tasyrik. Di dalam kurban juga hikmahnya adalah kita memberikan keluasan, kita memberikan pengayaan, kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang tidak mampu, kepada orang-orang sekitar di hari Idul Adha, di hari raya dan di hari tasyrik. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari kita pesta. Ya, pesta-pesta. Party dalam arti party syar'i ya, party syar'i, party Idul Adha nih, party daging ya. Kita all you can eat, mau pala sapi boleh, mau kaki sapi boleh, daging kambing boleh, susu sapi boleh, ambil semuanya ya. Buntut ya, buntut kalau suka buntut boleh. Enak ya, sop buntut ya. Sop buntut. Masya Allah, begitu suka sop buntut. Alhamdulillah, berarti kita sama. Ya, siapa yang suka sop buntut angkat tangan? Oke. Masya Allah. Itu siapa itu? Jamaah. Jamaah iya, harus tetap fokus ya, jangan lompat-lompat ya. Siapa itu duduk di belakang itu? Boleh maju ke depan kali. Boleh maju ke depan itu. Ya, boleh. Jangan menjauh ya. Kalian dikucilkan memang. Itu ada yang lompat-lompat. Ya di sini pokoknya jamaah terserah mau ngapain ya. Mau sambil lompat-lompat, mau sambil ngapain, yang penting tetap, meskipun saya lihat nih banyak wajah-wajah anomali ini kayaknya nih. Tuh, ada yang palanya burung, badannya manusia tuh. Saya tuh capek banget sebenarnya ngajarin kalian tahu. Iya. Kalau di dunia nyata, Mbak Gita kan jelas ya, pada pakai peci, rapi-rapi. Di Roblox ini luar biasa, Masya Allah tuh. Ada yang ada yang lompat-lompat, ada yang rambutnya blonde, Masya Allah. Memang anomali-anomali semua, tapi kita syukuri mau datang untuk ngaji di Map Al-Qalam Blue by BCA Digital gitu ya, teman-teman. Dan yang ketiga, hikmah selanjutnya,
anna fil iraqati mubalaghatan fi tasdiqi ma akhbara bihi Allahu azza wa jalla min annahu khalaqal an'ama li naf'il insan wa adhina fi dhabhiha wa nahriha litakuna ta'aman lahu. Ya, jadi di sini ada hikmah yang ketiga adalah apa? Di sini merupakan bentuk kita beriman level tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kita percaya setiap apa yang Allah ciptakan daripada hewan-hewan ternak tersebut punya manfaat yang sangat luas untuk manusia. Nah, ketika kita udah tahu banyak manfaat kurban nih teman-teman nih, ini yang paling penting nih. Kita kan udah tahu manfaat kurban, ya, esensinya, hikmahnya, pahalanya sangat besar. Nah, sekarang teman-teman yang punya keluasan harta, teman-teman yang punya kelebihan rezeki, jangan tunda-tunda lagi untuk melakukan kebaikan. Yes, yang udah punya niat, lakukan niatnya ya, jangan ditunda-tunda. Ada satu hadis penting ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini teman-teman kan pasti jadi nih, jadi iya juga ya kurbannya. Bener juga ya gitu ya. Daripada buat top up beli skin, tuh coba itu. Ada yang beli, kalau beli skin aja bisa, beli sepatu, beli beli token dan lain-lain aja bisa. Masa untuk berkurban yang pahala tokennya itu token akhirat? Oh, coba itu. Yang nanti Allah akan janjikan beribu-ribu kebaikan nanti di akhirat, masa nggak bisa? Teman-teman harus percaya, kita hidup nggak selamanya di dunia. Kita percaya bahwa ada afterlife, ada kehidupan setelah kehidupan yang pertama. Ya, jadi ada kehidupan lagi setelah kematian. Dan kehidupan kedua setelah kematian ini sangat bergantung kebahagiaan dan sengsaranya. Tergantung apa? Tergantung apa yang kita lakukan di kehidupan yang pertama. Jadi bahkan diriwayatkan banyak sekali orang-orang yang ketika meninggal mereka pengen lagi hidup sehari di dunia untuk menebus kesalahan-kesalahan dan kealpaan yang mereka lakukan selama di dunia. Jadi kalau udah ada niat baik nih, iya deh, kayaknya aku punya tabungan, terus aku pengen kurban, lakukan. Kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah niat untuk melakukan kebaikan, namun ternyata masih belum melakukannya, itu dapat satu kebaikan sempurna. Baru niat doang. Wa in hamma biha fa'amilaha fakatabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Dan barang siapa yang sudah punya niat baik dan dia melaksanakannya dan dia melakukannya, itu bukan satu kebaikan, tapi 700 kebaikan dan bisa dilipat gandakan lagi tergantung nanti promonya dan niatnya seberapa ikhlas kita. Nah, sekarang sudah banyak wasilah-wasilah, sudah banyak aplikasi-aplikasi ataupun prasarana atau sarana yang memudahkan kita untuk beramal. Ya, sekarang dulu Nabi Ibrahim itu, Mbak Gita, Nabi Ibrahim itu kan disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Julukan ini tidak semerta-merta didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Julukan ini didapatkan oleh Nabi Ibrahim karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu kalau sama tamu gila banget sih. Gila. Nabi Ibrahim tuh sangat total banget. Ya, ibaratnya core to the core Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu. Kenapa? Karena nih asal ada tamu datang, Nabi Ibrahim jalan 10 km untuk beli kambing, ngambil kambing di peternakan. Habis itu dia jalan lagi 10 km untuk bakar ketungkunya. Bukan beli gorengan ya, Ustaz? Iya, bukan beli gorengan. Kalau sekarang GoFood udah bisa. Ya. Terus dia 10 km lagi pulang ke rumahnya. Berarti jalan 30 km untuk menyambut tamu dan menyajikan daging untuk tamunya. Sangat effort, sangat luar biasa jalan 30 km untuk melakukan dan beramal soleh. Nah, sekarang kita tinggal pakai jempol aja masih nggak mau. Teman-teman, sekarang pakai jempol doang, nggak perlu jalan 30 meter kayak Nabi Ibrahim. Tinggal klik, semua serba mudah, ya. Maka jangan pernah tunda niat-niat kebaikan, karena insya Allah jika kita lakukan dengan ikhlas dan kita tidak menundanya, semakin lama menunda nanti semakin turun tuh poin pahalanya. Nah, semakin cepat kita tidak menundanya, nanti semakin besar juga lipatan pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana kata Rasulullah, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Begitu ya.
Ya mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Gita apa yang kita bisa sampaikan hari Sharing ini. hari ini. Masya Allah, ini aku sangat tercerahkan ini. Dan beneran Pak Ustadz, aku baru tahu kalau ternyata arti kurban tuh nggak sedangkal itu ya. Betul. Nggak sekedar kita cuma mengorban. Kan kita kayak selama ini tuh kayak berkorban itu berarti berkurban itu berkorban gitu. Ternyata kalau kata Pak Ustadz tadi, berkurban tuh artinya mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Masya Allah. Nih aku juga tadi sempat nyatat nih beberapa poin penting nih dari apa yang Ustadz sampaikan. Kalau kurban itu juga harus direncanakan ya Pak Ustadz ya. Betul. Nggak boleh. Jadi kalau bukan cuma harus nunggu mampu. Betul. Kalau kita udah punya harta ya udah ikhtiar Betul. aja dulu ya. Betul. Jangan ditunda-tunda. Jangan kayak ntar tunggu kaya, tunggu Betul. punya uang banyak gitu. Ada hadis yang bagus tentang itu, Mbak apa Gita. tuh Pak Ustadz? Jadi kata Rasulullah, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Kadang-kadang 1 dirham bisa mengalahkan 10 dirham. Waduh. Maksudnya gini teman-teman, kadang 10.000 bisa ngalahin 10 juta. Mantap. Ada orang sedekah 10 juta, ada orang sedekah 10.000, tapi lebih besar timbangannya 10.000 di hadapan Allah. Gimana itu? Gimana tuh? Kata para sahabat, kaifa ya Rasulullah, kok bisa begitu? 10.000 lebih berat dari 10 juta. Iya, sebab yang nyumbang 10.000 cuma punya 20.000. Berarti dia berani 50% dari hartanya dikeluarkan. Setengahnya dikeluarkan ya. Sedangkan yang nyumbang 10 juta, asetnya triliunan, itu cuma 0,00% yang ada ya dari hartanya. Jadi teman-teman gak usah nunggu banyak uang, nunggu kaya, nggak akan jalan-jalan kalau kita nunggu banyak uang, beneran. Jadi selagi ada uang, selagi ada kelebihan rezeki, tunaikan, belanjakan, insya Allah berkahnya akan datang dari jalan-jalan yang kita nggak duga sih. Betul, katanya kalau kita mengeluarkan akan kembali lagi dengan berlipat kali ganda. Betul. Berlipat kali lipat ya Ustaz. Terus tadi Ustaz juga mention sekarang tuh nggak kayak zamannya Nabi Ibrahim yang harus sulit banget ya. Sekarang kita mau berbuat sesuatu itu mudah banget, teknologi itu jadi kendaraan kita gitu buat berbuat kebaikan. Nah, kayak aplikasi keuangan kayak Blue by BCA Digital ini juga jadi hadir jadi wasilah ya Ustadz ya. Betul. Sarana yang memudahkan kita untuk menyegerakan kebaikan. Ustadz bilang tadi, segerakan. Ya, jangan ditunda-tunda nih teman-teman. Ayo jamaah Roblox jangan ditunda-tunda. Kalau udah ada niat baik langsung disegerakan. Tadi tuh jangan pernah menunda niat baik. Jangan sampai hal-hal yang rumit yang kelihatannya jadi penghalang itu bisa dalam berkurban itu bisa membuat kita jadi urung gitu buat berkurban, karena kan sekarang tuh udah dibuat mudah dan menyenangkan ya. Tadi kayak kata Ustadz bilang tinggal dari jempolnya semuanya udah beres ya Pak Ustadz. Tinggal menggerakkan 2 jempol kita semuanya udah beres. Nah pokoknya buat teman-teman sekarang kurban itu udah sat-set banget, kita bisa melakukannya semudah kita beli item di game. Nah, apalagi lewat aplikasi Blue by BCA Digital, kita tuh nggak usah lagi ribet, pilihannya fleksibel banget buat kita yang mau curi start ibadah. Ingat, masih sampai akhir bulan ini, jadi masih bisa ada persiapannya. Kalian bisa pilih kurban untuk sendiri lewat tadi jalurnya yang satu pekurban, atau mau bareng-bareng sama teman-teman, janjian yuk teman-teman Robloxnya buat bikin patungan bareng dengan 7 pekurban yang bisa bikin proses input dan segalanya itu praktis banget deh lewat satu genggaman. Nah pokoknya proses lengkap, transparan juga, kita juga tahu akan disalurkan kemana, dapat sertifikat, dapat laporannya. Terus tadi juga udah aku bilang juga akan dituntun juga untuk niat kurbannya ya Ustadz ya, sebelum bayar biar tetap khidmat. Nah jadi jangan lupa buat manfaatin kartu debit Blue by BCA Digital kalian buat transaksi global yang lebih seamless. Sekali lagi jangan lupa rangkaian live ini juga kita akan ketemu lagi ya di minggu depan nih, ada mabar bareng sama podcast Ancur di tanggal 19 Mei. Kalian bisa ikutan lagi gabung. Terus di tanggal 22 Mei kita juga akan kembali lagi dengan kajian di Roblox, kali ini bersama dengan Ustadz Iqbal Akbaluddin insyaallah. Nah terakhir untuk pengumuman pemenang lomba Blue Kurban kita masih akan sampai tanggal 26 Mei. Jadi jangan lupa sampai tanggal 26 Mei terus itu kambing-kambingnya dikasih makan ya biar gede biar bisa dijual. Pak Ustadz jangan lupa ikutan. Siap. Nanti jual, nanti yang menangnya dapat hadiah. Itu akan ada pengumuman di tanggal 26 Mei sama podcast Ancur sebagai penutup dari rangkaian main bareng bersama Blue by BCA Digital. Terima kasih banyak buat Ustadz Arif udah dateng, udah mabar bareng sama kita, udah ngasih kajian di Masjid Al-Qalamnya Roblox ini.
udah berbagi ilmu hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Republika, buat jamaah Roblox Masjid Al-Qolam, seru-seruan bareng sama kita hari ini. Terus jangan lupa sekali lagi download aplikasi Blue by BCA Digital, buka rekening, dan mulai perencanaan kurban kamu dari sekarang. Ingat kata Pak Ustadz, jangan ditunda-tunda kalau udah ada niat baik ya. Oke, saya Gita Amanda, mewakili semua kru yang bertugas. Kita jumpa lagi ya tanggal 19 Mei, 22 Mei, dan 26 Mei nanti. Makasih Pak Ustadz sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.